Oma Opa, Ibu Bapak, para suster, brother dan rekan kuda, anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Pagi, Romo. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya tadi. Romo tadi khotbah kalau Yesus memasuki Yerusalem itu memakai keledai. Tapi kenapa tadi memakai becak, Romo? Bapak Ibu, saya dengan panitia, dengan Sapra juga sudah mencari keledai, tapi keledainya kecil, nggak kuat sama saya. Jadi kalau misalkan saya naikin, kakinya itu jeplak gitu loh, gimana sih? Daripada nanti seperti itu, ya sudah, kita memakai becak. Becak bukan sembarang becak, karena yang dibawa itu adalah Bu Setio. Mana Bu Setio? Oh, di belakang ya, Bu Setio di belakang. Bapak Ibu, refleksinya adalah becak itu adalah alat transportasi leluhur kita ya. Dan sekarang ini mungkin hampir tidak ada. Dan sekarang ini digantikan dengan yang namanya transportasi digital. Dan Gereja Katolik di Uskupan Agung Jakarta tahun 2024 ini adalah tentang solidaritas dan subsidiaritas. Bagaimana kita ini satu dengan yang lain, itu diajak untuk bahasa Jawanya itu nyengkuyung. Nah, nyengkuyung itu apa Bapak Ibu? Nyengkuyung itu sambil membantu. Nah, kayak gitu. Saling tolong menolong, dan tentunya adalah yang kuat membantu yang lemah. Dan tentunya adalah yang lemah juga berusaha untuk keluar dari situasi kesulitannya. Dan kita menggunakan becak itu karena dia sudah transportasi yang usang, yang kayaknya kita nggak mau pakai lagi. Mungkin anak cucu kita nggak tahu becak itu seperti apa. Dan perhatian kita adalah kepada warga senior, terutama Oma Opa dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Pada Minggu Palma ini, Bapak Ibu, saya menawarkan satu permenungan. Bagaimana sebenarnya sanjungan yang kita terima adalah sanjungan yang berkonotasi dua. Ada yang bisa positif, yang juga dan juga bisa negatif. Dan sanjungan yang diperoleh seseorang seringkali karena mungkin karyanya yang sungguh besar, karyanya yang menyentuh, yang membuat orang lain itu merasa kagum. Dan sanjungan merupakan perwujudan hati manusia yang di dalamnya ada berbagai macam unsur, dan yang paling dekat yaitu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan seringkali sanjungan ini Bapak Ibu, kalau tidak bisa kita letakkan dengan tempat yang paling baik, menjadi batu sandungan bagi kita semua. Dan bahayanya, sanjungan ini mengakibatkan kita sombong diri dan tidak melihat bahwa kekurangan-kekurangan ada di dalam diri kita karena orang-orang selalu menyanjung kita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini dalam perayaan Minggu Palma yang dirayakan oleh seluruh dunia, Tuhan memperlihatkan kepada manusia betapa manusia kita ini sungguh rapuh. Kita ini yang bergelimangan dosa. Tetapi di balik itu, pada awal mulanya, para penyanjung yang elu-elukan Yesus dengan penyambutan yang sungguh gembira, sungguh gegap gempita dan penuh sukacita, dalam sekejap dapat berubah menjadi batu sandungan bagi Yesus. Bahkan orang-orang terdekatnya pun berbicara dengan lantang, tidak akan meninggalkan barang sejenak, barang sejengkal pun ketika mengkhianatinya sebanyak 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Seperti yang kita dengar tadi, yang kita nyanyikan, Yerusalem, Yerusalem, engkaulah rajaku, Hosana, terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Seketika berubah menjadi kondisi, salibkan dia dan dia harus dihukum mati. Kita merefleksikan bagaimana semua orang yang menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja, yang memasuki kota Yerusalem dalam pekan yang sama, waktu yang sama, orang-orang yang sama,
menjadi batu sandungan yang mengiringi Yesus ke dalam tempat pembantaian dan pembunuhan. Inilah yang menjadi pendasaran bagi kita, sebuah pelajaran yang sungguh berharga yang memperlihatkan kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia dan tentunya adalah sebagai pengikut Kristus. Itu sebabnya ada tertulis, masuk dalam kerajaan surga itu ibarat seekor unta yang ke dalam lubang jarum, dan begitu sulitnya. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan hari ini, pagi hari ini bagi kita semua adalah, masih adakah yang bisa kita perbuat selain menundukkan kepala dengan penuh rasa malu kepada Yesus? Sekalipun saya, Bapak Ibu dan kita semua yang hadir di sini, baik secara offline maupun online, kita ini tidak mengejek, menghina, mencaci, meludahi dia secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para musuhnya. Namun kita semua telah melakukan secara tidak langsung, yaitu lewat ketidakpedulian kepada keluarga kita, mengkhianati janji perkawinan, membuang-buang makanan, dan ketidakpedulian akan sesama dan tetangga kita. Mari, saudara-saudariku terkasih, kita merayakan Minggu Palma ini dengan sukacita dan selamat memasuki pekan suci atau Minggu Sengsara. Dan semoga kita senantiasa merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, umatnya. Tuhan memberkati. Kita hening sejenak, kita resapkan firman Tuhan.